warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berizki di dunia ini dipertemukan dengan guru wali yang mursyida, guru rohani, guru mursyid, yang itu adalah jalan kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalur Rasulullah atau ilmu yang turun waris dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru yang dari gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, sampai dengan ujungnya adalah Rasulullah, dan Rasulullah tidak tertindih dari segala rahmatullah. Nah, ibaratnya begini ya, kalau kita mau menyalakan kipas angin ya, sementara sumbernya listrik ada di 3 kilo ke sana, kipas anginnya di sini, saya butuhnya sekarang di sini. Apa yang kau lakukan untuk menyalakan kipas angin? Cari yang terdekat. Cari apanya? Cari kipas angin. Apanya? Salurannya. Saluran apanya? Listriknya. Nah, gitu dong lengkapnya. Ini ditunggu orang ini, ya. Artinya apa? Untuk menyalakan kipas angin di sini sekarang, yang aku lakukan adalah mencari colokan listrik yang di situ kipas anginnya itu colokannya aku colokkan situ, maka gelombang listriknya nyambung dan bisa menghidupkan nyala kipas angin. Betul? Apakah saya perlu menuju, saya bawa kipas anginnya ke sumbernya listrik? Enggak. Tidak, saya butuhnya di sini. Ngapain harus ke sana? Capek-capek pulang-pulang. Demikian juga dengan Allah Ta'ala. Kau di mana? Di dunia apa di akhirat sekarang ini? Dunia. Dunia. Zahirmu di dunia. Kau masih menerima apa? Kehidupan dunia sekarang ya. Allah di mana? Di Maliki Yaumiddin, di ujung langit tertinggi akhirat. Apa yang kau lakukan untuk bisa terhubung dengan Allah? Cari gelombang Allah yang terdekat dekatmu, betul nggak? Betul. Kamu di sini, bukan di sana. Maka seperti kisah kipas angin itulah, ketika dia ketemu listrik, tersambung dengan listrik, dia menyala. Nyalanya karena apa? Kipasnya terhubung listrik. Betul ya? Demikian juga manusia. Kau di sini, tapi tujuanmu diciptakan oleh Allah adalah hanya untuk beribadah dan menyembah. Bagaimana kau di sini sementara diperintah untuk ibadah, zikir, menyembah, sholat, mendoa dan sebagainya? Bagaimana untuk nyambung dengan Allah Ta'ala yang di arsy? Cari gelombangnya, betul nggak? Betul nggak ini? Karena hubungan dengan Allah itu wajib lewat gelombang, nggak mungkin lewat fisik itu atau cara manual manusia itu. Dia tak terbatas, kau terbatas. Kau di dunia, dia di arsy. Itu kias, nggak usah ngeyel. Biasanya kan orang yang sebut teori itu ngeyel. Allah di arsy. Gue gak ngerti wae kok. Allah itu di arsy. Allah itu di alam Rabbani. Allah itu ada di kerajaan Allah. Allah itu ada di langit tertinggi akhirat. Kesininya hanya lewat gelombang. Masalahnya kan banyak orang terdogma itu. Apa yang dari Allah? Allah kan di dekat kita sendiri. Ya Pak, banyak yang bilang gitu ya. Ya. Yang pelaku-pelaku klinik-klinik gak jelas itu. Hakikat apa? Hakikat semper itu. Marwat goblok itu, iya gak? Ya aku ini Allah, ngapain aku ini Allah? Emang Allah kemana-mana? Goblok. Itulah kalau memahami agamanya dengan ini. Kau goblok yang menganggap kayak kita tadi, yang mengira kau itu Allah, Allah dalam dirimu, Allah dekat. Kenapa Nabi Muhammad mesti mi'raj? Betul nggak? Betul. Kalau kau anggap itu dekat. Kenapa Nabi Muhammad untuk mi'raj butuh waktu 13 tahun? Gampang gak berarti?
Sulit. Boleh. Kenapa seorang Nabi Muhammad beserta dengan al-buraq? Berarti manusia manapun tidak mungkin sampai pada Allah tanpa lewat suatu metodologi. Harus memakai alat khusus, benar nggak? Itu yang sudah Nabi loh ya. Butuh waktu 13 tahun. Berarti apa? Kalau Nabi itu langsung bisa mi'raj, Nabi berarti bisa mi'raj di sini, betul nggak? Ternyata seorang Nabi untuk bisa mi'raj butuh waktu 13 tahun. Berarti siapapun manusia, entah nabi, entah wali, entah siapapun, tanpa beserta dengan faktor al-buraq, dia tidak mungkin bisa mi'raj sampai ke Allah Ta'ala. Betul? Kasih ngeyel itu nabi. Kau siapa? Ma'rifat nyinyir gitu, ma'rifat thinking gitu. Kan ma'rifat membaca, ma'rifat teori pakai akal. Beda dengan ma'rifatnya Mr. TM. Ma'rifatnya Mr. TM memakai gelombang. Silakan kalau membantah ilmiahnya yang diterangkan oleh Mr. TM. Enggak mungkin bisa, tak disiwa yuk. Kalau kau ma'rifatnya pakai ini, tidur saya hilang ma'rifatmu, betul nggak? Ini terbatas, apalagi ilmu yang turun daripada akalnya, pasti semua terbatas. Nah, kembali lagi ya, seorang Nabi Muhammad pun, seorang Nabi butuh waktu 13 tahun baru bisa mi'raj. Dan seorang Nabi untuk bisa mi'raj beserta dengan al-buraq. Dikiaskannya al-buraq itu sebagai kuda bersayap. Bukan, itu hanya kias. Al-buraq adalah nur yang kau terima saat baiat. Itulah faktor Tuhan yang tak terhingga berupa nur. Tanpa itu gak mungkin ada hubungan. Tanpa itu kau gak mungkin bisa mi'raj. Kau teliti ya ayat-ayat Quran itu. Ini semua ada di dalam Quran. Tapi saya nggak membaca pakai ini. Saya membaca memakai gelombang dan membuktikan itu. Barulah, loh iya, cocok semua dengan Quran. Beda dengan kau membaca Quran dengan matamu. Al-Waqiah 9. Nggak mungkin kau bisa baca, nyentuh aja nggak bisa. Membaca Quran hanya lewat dengan rohmu disucikan dulu. Itulah zikir thariqah. Tapi nggak sembarang thariqah. Thariqah lain saya nggak tahu. Yang jelas thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah ini puncak dari seluruh thariqah. Orang bilang apa terserah. Karena kami membuktikan itu ya saya sampaikan, betul ya? Betul. Makanya demikian ilmiahnya loh. Flow sistemik daripada metodologi agama. Saya tularkan ke banyak orang. Kalau itu hanya bisa sentuh saya sendiri, saya diam dong, betul nggak? Sulit. Ini hanya untuk aku saja. Ini bukan. Kalau kau ketemu guru yang sama, metodologi yang sama, alat yang sama, jalan yang sama, proses yang sama, kau pasti ketemu sesuatu yang sama yang diterima oleh orang yang dahulu lewat jalan itu. Just the same way. Ketika saya telah melewati itu dan saya buktikan, maka aku ajak semua orang. Dan kenyataannya tidak ada satu pun yang membantah apa yang diterangkan oleh Mr. TM. Kalau ada yang bantah, oh sudah dari kemarin-kemarin di demo orang itu enggak? Dakwah kami di mana-mana diterima. Logik uraiannya. Ada sistem, ada metodologi yang mutlak. Ini enggak punya orang. Metodologi mutlak itu adalah thariqah. Beda makam thariqah, beda makam gurunya, beda. Hanya yang mutlak yang sampai pada yang maha mutlak. Relatif nggak mencapai. Metodologi mutlak belum cukup. Ibarat thariqah itu kau telah ditanamkan alat al-buraq, izinnya sudah punya, jalannya sudah dikasih tahu,
gurunya telah disertakan denganmu, kemudian kendaraannya apa semua sudah ada, tapi kau belum sampai tujuan. Tapi secara rukun syarat, teknikal, metodologi kau sudah dikasih. Betul nggak? Sudah diajari nggak? Teknik, kaifiat sudah diajari belum? Yang keras? Sudah diajari nggak? Kiblat akan Allah Ta'ala di dunia ini? Sudah. Yaitu lewat rabitoh akan gurumu. Gurumu bukan Tuhan, tapi Tuhan dan Rasul ada di baliknya wujud gurumu. Betul ya? Sudah diterangkan tadi malam. Lah kalau nggak waris, nggak sampai. Kalau semua ngaku waris, berarti ayat yang At-Taubah 128 nggak dipakai dong. Betul nggak? Kalau itu misalkan semuanya mengklaim bisa, berarti seluruh agama mestinya nggak pakai Rasul dong. Betul nggak? Nyatanya Nasrani diturunkan oleh Allah Bapa lewat Rasul Isa. Demikian juga Yahudi lewat Rasul Musa. Demikian juga Buddha diturunkan lewat Siddhartha Gautama. Demikian juga dengan Hindu diturunkan lewat Sri Krishna. Kalau klaimnya semuanya bisa ada 4 orang, 5 orang, wah itu agama rame-rame itu, betul nggak? Betul. Agama jadi nggak mutlak dong, itu. Itulah bedanya kedudukan waris dan tidak. Nah, waris ini nggak tentu hubungan darah, tidak. Lihat ya, ada di kalimat itu. Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Loh, Muhammad yang mana itu? Ada yang ayat itu? Ada. Al-Ahzab nggak salah. Kalau apa betul nggak? Maaf ya kalau saya lupa ya. Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Bukan bapakmu yang jahir itu. Padahal wujudnya jahir itu. Ada wujudnya. Yang ini bapaknya Fatimah. Tapi Muhammad yang Nur, Muhammad yang Rasulullah itu bukan manusia. Masa itu beranak? Yang beranak siapa? Ya Muhammad bin Abdullah. Ya Muhammad bapaknya Fatimah, betul nggak? Lah kalau yang Muhammad yang Nur, Muhammad yang Rasulullah, dia yang Muhammad berguru, lihat waktu sholat, waktu tahiyat, wa asyhadu anna Muhammad Rasul, betul nggak? Dia Muhammad bin Abdullah waktu sholat ternyata berkiblat akan Muhammad yang Nur, nunjuknya ke depan. Ini kias. Syahadat itu sama dengan kita, betul nggak? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia pun bersaksi akan dia. Kita pun sama. Jadi gurunya harus guru yang sama dengan gurunya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Nah, bedanya zaman sebelum Nabi Muhammad itu belum ada arwah yang telah mencapai sempurna. Maka rasul-rasulnya itu terpilih di balik tabir, dipilih Tuhan langsung, dan satu rasul dengan rasul lain nggak ada hubungan, tapi saling membenarkan, betul nggak? Apakah Nabi Musa membenarkan Nabi Isa, Nabi Musa? Membenarkan. Itu rukun iman, betul nggak? Wajib mempercayai rasul-rasul dahulu, kitab dahulu, betul? Wajib loh itu. Termasuk juga membenarkan. Tapi membenarkan bukan dengan inimu, gak mungkin ketemu. Kau mesti masuk ke gelombangnya nur, kitab yang berupa nur, rasul yang berupa nur, bukan yang berupa manusia. Bukan kitab yang kau baca-baca mushaf itu, bukan. Itu yang disebut kitab qadim. Yang disiirnya Gus Dur, Al-Quran qadim, wahyu minul ya, tanpa tinulis isa diwaca. Quran yang qadim, Quran yang tidak berlapang huruf tapi bisa dibaca. Membaca bukan dengan matamu, enggak ada lafal hurufnya kok. Membacanya ada dengan nur juga lewat kolbumu, tapi nur
yang harus dimasukkan lewat baiat ke dalam qalbumu. Dia yang membaca firman, bukan kau. Tapi karena kau nempel ke dia, kau pun dapat pengetahuan, betul? Saya ulangi. Yang sholat pun bukan kau. Maka tadi yang sholat siapa? Nur itu. Tapi Muhammad yang ikut. Dia bermakmum, betul gak? Dia yang sholat, dia yang menyembah dirinya. Karena yang kenal dia adalah dia sendiri. Tapi karena kau beserta dia, kau ngikut. Loh, kenapa gak ada menerang kayak gini? Kenapa orang yang menerang sholatnya begini aja? Mana bisa sampai kau tanpa nur? Dia maha tak terhingga, kau relatif. Ini loh, terpisah jarakmu. The missing link itu di sini. Kau gak bisa masuk akhirat kalau gak lewat nur itu. Akalmu pasti terhenti di kematian. Orang pintar, orang kaya, orang sakti, orang keramat pasti mati. Betul gak? Lalu nembus di sini, kau mesti memakai faktor Tuhan. Itu yang dulu disebut al-Baurak. Tuhan itu adalah faktor mutlak. Mutlak itu unlimited, unfinished description. Unlimited berarti jika disertakan kepada kecepatan maka menjadi kecepatan tak terhingga. Ditempelkan kepada apa menjadi mutlak itu. Tapi itu memakai teknik. Nah, itulah ya. Jadi sekarang agama sekarang ini tanpa kenal Tuhan, kan lucu. Kau sholat, ya aku sholat. Apa kau sembah? Allah. Loh, Allah yang mana? Ya Allah itu. Allah yang mana kok? Ya nggak tahu lah. Ya bagaimana? Kalau dalam sholatmu kamu mesti ingat Allah. Akhirnya sholat zikir, kamu bisa ingat Allah. Ya bisa. Allah yang mana? Duh, aku nggak tahu. Allah yang mana itu mestinya dipastikan saat kau syahadat. Lah syahadatnya nggak ada kau saksikan kok. Mana bisa kau ingat Allah tuh? Logikanya tuh. Anak kecil pun tahu, betul nggak? Tapi karena kau telah tertutup oleh dogmamu. Oh jelas-jelas tuh, kamu hanya berucap tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Kan hanya cari ucapan tak loh. Artinya pun kadang-kadang nggak tahu, betul nggak? Kalau tahu artinya, aku bersaksi. Ya mesti mikir dong. Aku bersaksi, tapi kok nggak ada yang aku saksikan? Bagaimana nih? Di mana wujudnya? Oh dia menerang wujud. Ngeri tuh nih. Banyak orang beragama tapi masih kafir. Orang nggak kenal Tuhan bagaimana? Lah kalau syahadatnya nggak sah kayak gitu ya. Coba ya. Di persidangan manusia saja ada saksi yang dihadirkan. Ditanyalah dia. Saudara Mr. Manar, siapa? Saudara Mr. Manar, jawab. Iya. Oh, ya, kayak gitu. Gimana dia? Apakah Mr. Manar ini di kejadian di TKP pada tanggal 28 September pada kasus pembunuhannya Pak Junaidi ada di TKP dan melihat dengan mata kepala Bapak sendiri? Oh tidak Pak. Bagaimana itu? Kalau dia sengaja, dia pidana nggak ini? Pidana. Manusia aja nggak mau, dihukum dia. Saksi yang tidak bersaksi atau tidak melihat dengan mata kepala sendiri itu saksi palsu. Aku bersaksi, tapi nggak ada yang aku saksikan. Lihat ya, dogma itu telah membodohkan umat. Betul nggak ini? Anak kecil aja loh, nggak mau. Saya sekarang Pak, aku punya nama, aku punya anak nama Kiki, kuliah di Jogja. Saya tanya, bisa nggak kau lihat anakku sekarang? Yang keras, bisa nggak? Lah kenapa? Belum lihat atau belum pernah ketemu loh. Itu loh gampang. Loh iya toh? Kalau belum pernah dilihat, belum pernah ketemu, aku nggak bisa ingatnya, Mister, betul nggak? Lo kayak gitu loh, Masya Allah. Hampir semua orang gak jamaahnya, gak kiainya loh, ulamanya loh orang ngerti, koplok kabeh. Lalu apa kayak ini jujur-jujur wae. Kalau dia sudah tahu wujudnya Allah, dia bisa bersyahadat.
Kalau dia bersyahadat, lanjutannya dia baru bisa sholat. Mesti ketemu ini dulu. Orang yang membawa nur ini secara sahabat waris. Lah kalau gurumu nggak waris bagaimana? Ada dua itu. Kalau dia benar-benar dapat amanah, bisa jadi kok naik kelas, tapi nggak sampai. Naik kelas bisa jadi. Tapi kalau nggak waris itu akon-akon, bukan amanah, nyimpang, sesatlah kau. Nggak sampai itu ada dua loh ya. Ada naik gelombang tapi nggak sampai, dek sampai sini. Itu masih penting. Tapi kalau nggak sampai jalur sudah menyimpang gini, contohnya menyimpang gini, apa kira-kira? Tujuan di sini, arahmu sudah nyimpang begini, bagaimana? Kau akan sesat. Sekarang tahu nggak bedanya waris dan tidak? Guru yang waris sudah dicari seluruh manusia di dunia. Whatever, orang mau bilang apa? Sana sini mengaku gurunya waris. Buktikan kalau bisa. Nah, iya kan? Inilah silsilah waris. Jangan main-main mengaku-ngaku itu. Tanggung jawab besar. Waris itu adalah isi dadamu, mestinya adalah Rasulullah sendiri. Nah, kalau orang nggak diwarisi kemudian ngaku waris, bagaimana itu? Oh, dia hanya dapat amanah, itu bukan waris. Dapat amanah kemudian namanya ditulis di situ, di sini. Alamak. Orang ternyata nggak tahu mana amanah, mana waris. Sekarang bisa paham nggak? Gampang saja itu. Di dunia ya, kalau diwarisi, berarti barangnya ikut kamu nggak nanti? Diwarisi tanah 1 hektar, ikut kamu nggak itu? Dan juga ada sertifikatnya itu, ada saksinya ya Pak? Dan ada misalkan ada apa? Kalau tanah ada suratnya, mobil ada BPKB-nya, dan juga ada waris yang disaksikan oleh ahli saksi dan sebagainya. Kalau di sini ada ijazahnya, gitu loh. Nah orang dikasih cerita, hei kau ya, kau teruskan ini ya, dianggapnya waris. Inilah yang menjadi simpang siur. Agama sudah rusak, ulamanya rusak, torikoh-torikahnya pun sudah banyak yang bergeser, banyak yang palsu. Kenapa? Nggak waris ngaku-ngaku waris gitu. Waris itu adalah ini kan. Terserah kau mau bilang apa. Kalau kau beneran waris, berarti kau yang di sini wujudnya beda dengan ini, tapi isinya sama. Tentu kau bisa menerangkan ilmiah, betul nggak? Betul. Logis. Tapi kalau kau nggak waris, kau menceritakan agama itu bulat, ruwet, mumpatnya enggak? Kamu enggak ngerti. Kamu enggak ngalami. Kau terjebak dengan fenomena palsu atau makrifat palsu. Lihat ya. Kenapa enggak ada menerang wujudnya Allah selama ini loh? Ya enggak? Wujudnya Allah adalah manusia. Loh ini baru saya kok. Yang nanya terus kemudian ngaku-ngaku waris. Kemana aja kau dari kemarin? Kau bangunmu kesiangan bro. Ya enggak? Begitu peserta yang menerang ilmiahnya agama, kau kok kemarahan? Kau kesiangan bro. Jika gurunya waris, Allah ada di balik gurumu, Rasulullah pun ada di balik gurumu, maka menuju Allah mesti lewat gurumu. Rabitah, hadirkan wajah guru. Kan sama dengan ini wajah tuh wajhiyah. Betul? Betul. Itu ayat. Itu baru mau masuk ke sholatnya. Di dalam sholatnya, aqimis sholat lidzikri. Dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Ingat, apa yang kau ingat? Berarti ada rangkaiannya. Sifatnya wujud, terlihat, tersaksi dengan syahadatmu. Kemudian masuklah ke iftitah sholat ini wajah tuh. Kemudian aqimis sholat lidzikri. Loh, jelas.
Di situ ada gelombang wasilah di balik gurumu, tapi yang waris. Waris itu tidak keramat loh goblok. Orang kena keramat pasar malam aja sudah tergiur-giur. Alamak. Lihat ya, kalau kau menuju Tuhan, kalau pakai kecepatan naik odong-odong, kau bisa lihat Alfamart, Indomaret, balik RW, lapangan, betul nggak? Danau, betul nggak? Tapi kalau pakai Alburok, sampai lihat nggak Alfamart, Indomaret? Gitu loh. Kalau kau dalam praktek tarekatmu, hakikatmu, makrifatmu masih terlihat kekeramatan, kekayaan, pangkat, derajat, berarti kau pakai kecepatan rendah. Begitu kau kena keramat, kau kena kaya, mabok di situ, nggak sampai Tuhan. Itu sangat-sangat tidak penting. Kamu nggak perlu kaya untuk bisa sampai Tuhan, nggak perlu. Nggak perlu keramat, nggak perlu berilmu, nggak perlu. Kau hanya butuh mengenolkan diri, tapi menghadap gelombang mutlak, lewat gelombang mutlak. Nol. Barulah la ilaha, kemudian illallah. Hadir dia dalam dirimu, gitu loh. Semuanya pintar cerita. Manis-manis kalau ngomong itu. Makanya Ustaz M hadir dengan tidak manis. Bahasanya goblok, bajingan, jancuk, sakarepku. Karena nggak mau banyak-banyak orang itu, daripada ngurusin orang banyak tapi goblok semua. Iya apa enggak? Iya. Goblok iya. Goblok aku goblok top. Tapi gobloknya aku pinter, kangkrengan nih. Dikit-dikit apa protes, dikit tanya. Semua pada ini yang pinter. Tendang saja, kita nggak butuh orang. Kita nggak butuh orang. Maka saya nggak nyari fans ya. Saya nggak tebar pesona. Maka yang mendekat sini pun bayar. Mau apa? Dikira orang kan gratis. Akunya itu orangnya sopan santun. Tidak. Di sini bayar. Saya nggak sopan ya. Mau apa? Bodoh amat. Sekali lagi ya. Orang bilang saya sombong, bodoh amat. Orang bilang saya jual agama, bodoh amat, izin bayar ya. Biar nggak orang asal-asalan model-model kamu, orang goblok keminter tuh. Kau kira sini makrifat kayak gini? Tidak. Egomu dulu yang harus runtuh. Kau nggak akan siap kalau masih kesini membawa egomu. Kau akan dibantai lewat egomu dahulu. Itulah belajar ma'rifatullah. Tidak akan tersentuh Quran kecuali oleh roh-roh yang disucikan. Disucikan dulu, dibersihkan dulu. Makanya di dalam ayat Nabi waktu bayat, Nabi lah ya waktu bayat, pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkanlah nur zikir. Dibelah dadanya, dicuci dulu baru ditanamkan, gitu loh. Tadi malam pun sama. Cuma lewatnya proses seperti itu. Saya nggak mau buka. Ini hanya keterangannya, teknisnya. Oh, rahasia. Tapi saya tanya sekarang, nur itu telah tertanam dalam kolbumu. Tekniknya telah kau diajari tekniknya, betul ya? Kau pun telah ketemu kiblat akan Allah lewat gurumu. Dan gurumu adalah waris. Maka kau menghubungi gurumu sama dengan menghubungi Rasulullah Muhammad. Betul ya? Betul. Isinya sama gak itu? Sama. Maka peluangmu nyambung gak itu? Nyambung. Hanya masalah teknik, ngepasin gelombang dan frekuensi. Itu sulit. Tapi kerjakan saja karena kau murid gurumu. Maka kau selama kau berabdi, berbakti, kemudian masuk sistem, kau dalam pertanggungjawaban garansi oleh guru. Gak sama pikir. Habis itu kerja biasa, rumah tangga biasa, biasa saja semua, gak ada aneh-anehnya. Tapi perlahan-lahan gelombangmu naik itu, naik. Ikuti saja ya. Ikut saja dari kalimat-kalimat teknis dari Mr. TM. Ikuti saja. Karena ini kita masuk di ilmu yang sangat tinggi yang kau belum tahu. Medanya di atas kematianmu tuh.
gelombang yang datang ke sini. Virtualnya mewujud menjadi kehidupan yang kau alami. Makanya kata Nabi, dunia ini menjadi penjara bagi orang beriman. Kenapa begitu? Mestinya orang beriman itu terizinkan naik gelombang sini, betul nggak? Tapi kalau kau masih terjebak di penjaramu, akal thinkingmu, ketika terpenjara, kau bisa keluar nggak? Nggak bisa masuk penjara. Ibarat burung masih dalam sangkar, bisa nggak terbang ke langit? Keluarlah dulu penjaramu. Maka bagi yang telah dibaiat, keluarlah dulu dari relatif akalmu, dogmamu, subjektifmu. Itu sangat-sangat sulit. Kata Nabi, jihad paling besar, perang paling besar adalah melawan dirimu sendiri. Karena manusia nggak ada yang cari nggak enak, nggak ada. Pasti dia tuh menuju enak-enak menurut dirinya. Itu kan nafsu. Nafsu pasti menuju yang enak, betul nggak? Kalau kau suka pedas, maka di antara makanan kau pilih yang mana? Yang pedas. Kalau kau suka rawon, di antara 7 menu kau pilih yang mana? Yang rawon. Kalau kau suka wanita cantik, maka kau pilih yang mana? Wanita cantik. Kalau kau suka kaya, maka kau pilih apa? Kau ingin kaya. Itulah angan-anganmu, bulat itu di situ. Padahal yang kau cari adalah Allah lewat ridhonya. Ridho itu apa sih? Ridho itu bukan maumu. Ridho itu maunya dia dan maumu itu ketemu. Dan kamu nggak mungkin bisa menerima maunya selama masih ada maumu. Maka hilangkan kemauanmu, angan-anganmu, khayalmu harus hilang dahulu. Maka ada itu nggak sih? Maka ketika kau telah nol, ketika kau ibarat sudah mati ya, maka diapa-apain pun bisa, betul nggak? Betul ya? Ya? Orang yang telah mati itu orang yang paling objektif. Digulingkan sana ya, semuanya yang punya, betul nggak? Ya. Itulah gambaran. Ridho itu hanya bisa berlaku bagi begitu. Tuhan kasih enak, Tuhan kasih enak, sama saja. Tuhan kasih surga, Tuhan kasih neraka, sama saja. Tuhan kasih selamat, tidak selamat, sama saja. Tuhan kasih baik, buruk, sama saja. Hilang dirimu. La ilaha baru ada illallah. Maka pelajari ya. Belajarlah untuk mengurangi keinginan ya. Tapi bukan berarti kita nggak kaya, nggak boleh kaya. Tidak. Kaya boleh, sukses boleh, apa aja boleh, tapi nggak masuk ke kolbum gitu loh. Jadi jangan kemudian fitnah yang nanti nggak boleh bekerja, nanti bagaimana aku dengan keluarga istriku nanti kan nggak bergairah, gitu. Tidak ada hubungannya. Tapi tidak masuk ke kolbum, bukan menjadi hijab. Zuhud itu bukan berarti yang miskin, tidak. Tapi zuhud itu adalah kolbunya dibersihkan dari segala cinta yang selain akan Allah Ta'ala. Betul nggak kalimat Nabi? Belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai Allah dan Rasul melebihi apa yang kau cintai. Itu ada semua kok. Cuman orang beragama kan karena membaca, akhirnya satu dengan satu lainnya ayat nggak terangkai. Gitu, satu dipercaya, satu dipercaya, satu percaya, tapi nggak saling berhubungan. Betul nggak? Contohnya, kenapa ke Allah ada wujudnya sifatnya itu? Kenapa pula syarat bersaksi? Kan nggak pernah dimikir itu. Kenapa kok ada istilah sholat ini wajah wajian? Kenapa kok akhirnya sholat zikri? Kenapa kemudian as-sholatul mirajul mukminin loh? Yang bisa mirat hanya orang mukmin. Siapa dia? Orang beriman. Siapa dia? Orang yang dibaiat nur. Lah kalau kamu nggak mirat, Tuhan di sini, kau di sini. Kalau kamu nggak mirat, bagaimana sampai ini bukan? Ya tidak mungkin lah kamu nggak bisa naik gelombang. Betul ya? Maka mirat itu wajib untuk menuju Allah Ta'ala. Wajib, jalannya lewat itu. Tapi mirat itu adalah sesuatu yang biasa bagi orang beriman. Lihat kalimat Nabi,
As-sholatul mi'rajul mu'minin. Mukmin itu apa? Orang beriman yang banyak, bukan satu. Apalagi Nabi tok, tidak. Lihat ya, orang lain menerangkan itu mukjizat Nabi. Cocok. Kamu belum bisa ngalami, kamu belum bisa menceritakan, kalau belum bisa menjelaskan, kamu diam. Akhirnya apa? Gak ada orang mencari metode untuk mi'raj. Betul gak? Kenapa? Itu cuma Nabi Muhammad yang bisa, ya Allah. Cocok gitu loh. Oh, kalimat Nabi apa? Mukminin, betul gak? Satu tambah banyak? Banyak. Mukmin itu kata orang beriman, orang yang mendapatkan nur, orang yang dibaiat. Jelas tuh. Tanpa itu kamu nggak bisa masuk ke akhirat, nembus ke akhirat. Tanpa itu kamu nggak ada hubungan dengan Allah, karena hubungan mesti lewat nur. Karena nur itu adalah nur Allah yang terdapat dalam kalbumu. Kau relatif dia mutlak, mana ada hubungan? Semuanya ilmiah ya. Terang kayak gitu enggak? Bisa nggak mudah dipahami kalimat saya? Tergambarkan ini? Tergambarkan jelas kok. Nah, teori ini tadi ilmiah lewat metodologi. Ya betul nggak? Sudah ada izinnya belum? Sudah ada alatnya sudah belum? Sudah tahu kiblat jalannya belum? Gurumu waris atau tidak? Waris. Clear. Tinggal lanjutnya adalah masuk ke sistem mutlak. Wirid sendiri, wirid jamaah sul dan bakti. Wirid sendiri untuk membersihkanmu, wirid jamaah untuk membersihkanmu. Wirid sul adalah membersihkanmu dan menyiapkan untuk berubah dimensi itu. Tapi daya dorong ke atasnya adalah baktimu. Lihat kalimatnya. Dan dia menepati janji lah. Berzikirlah engkau akan daku, saya akan berzikir akan engkau. Dia mengurusimu. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berjalan kau datang kepadaku berarti aku menyambutmu. Ini yang membuat kau naik adalah karena ada hukum aksi reaksi hubungan dengan Allah Ta'ala. Begitu kau bakti, kau akan tersambut oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kau nggak bakti, kamu pun nggak disambut oleh Tuhanmu. Ibaratnya mesin, selama ini kotor ya. Kalau bumbu kan kotor kata Nabi, mesti dibersihkan tas. Kalau masih kotor, kerak, ceket ya, dinamonya balik-balik nggak muter, betul nggak? Dibersihkanlah itu mesinnya, dibersihkanlah, pakai solar, digosok apa itu, kemudian sudah bersih. Tapi balik-baliknya bisa muter nggak? Tidak bisa. Barulah kemudian urusi urusanku, maka akan aku urusi urusan muter balik-balikmu. Berjalan kau datang kepadaku, benar akan menyambutmu, muter balik-balikmu. Ada gaya aksi reaksi hubungan dengan Allah Ta'ala. Wajib berbakti, berkorban, berjuang, berabdi dan berbakti lewat hartamu, waktumu, tenagamu dan pikiranmu. Itu ibadah. Jadi ibadah jangan kau cuma gini tok. Kalau gini anak kecil pun bisa kelas 2 SD, betul nggak? Masa udah tua-tua begini ibadah sama dengan kelasnya anak 2 SD? Lihat kalimatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya kan? Tahu kan itu? Apa artinya? Sungguh sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Artinya ibadah adalah totalitas dirimu berabdi berbakti. Bukan hanya ini. Ini cuma 6 menit, ada cuma 5 menit. Kali 5 berarti berapa itu? 25 menit. Itu pun nggak begitu serius. Yang serius ya paling setengah menit, kali 5, paling 2,5 menit. Dibanding dengan 360 menit seharimu. Berapa persen itu? Itu bukan menyembah. Menyembah adalah kau menghadap kepada kau sembah itu, membaktikan lebih besar kepada dia daripada dirimu sendiri. Itu menyembah. Hartamu untuk dia, untuk kepentingan dia. Tapi dia bukannya manusia. Misinya. Karena dia adalah wujudnya adalah seorang manusia rasul ya di dunia ya. Bukan Tuhan yang di sana angan-angan itu, bukan. Tuhan di dunia adalah wujud gurumu, betul? Maka baktimu adalah kepada Allah lewat gurumu. Gurumu adalah juru selamat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
sangat berat dirasakan baginya, tetapi dia sangat berharap keselamatan. Dialah juru selamat, dialah yang menanggung dosa-dosamu di hadapan Allah Ta'ala, dia yang mempertanggungjawabkanmu di hadapan Allah Ta'ala. Allah dan dirimu sudah gak nyambung, tapi di tengah-tengah itulah gurumu, guru rohani. Dia bukan manusia, dialah Rasulullah, dialah Buddha, dialah Roh Kudus, dialah Atman, dialah Mursyid. Bukan manusia, tapi menempati manusia. Nah, Thariqah ini adalah Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Akhirnya, karena banyak orang menyerang kami, nyinyir sama kami, akhirnya kami buka kartu. Ini adalah tarekat terbesar di dunia, tersebar di seluruh dunia, dari jalur Sayyidina Abu Bakar. Yang ini kebetulan di jalur guru kami adalah jalur tarekat yang top level atau paling tinggi. Yang situ ada teknologi yang tertinggi. Bayangkan ya, kau hebat amalmu, puasamu, tirakatmu, tapi kalau kau tidak menggandeng teknologi tak terhingga, kau pun nggak mungkin sampai. Paling kamu dapat keramat, ya bukan? Paling kamu dapat sakti, bisa kasar, bisa ngebati orang, bisa kebal. Ya bukan ini? Ya. Misalkan ya, kau dari Surabaya ke Jakarta, kau naik sepeda ontel, kerja keras ya itu. Oh, ngoyo dia. Seperti itulah kau puasa, kau melek, kau riyadhah, wis macam-macam. Tapi duluan mana sampai dengan anak kecil yang biasa saja, tapi menggandeng teknologi. Dia naik pesawat, duluan mana sampai? Duluan anak kecil, kenapa? Menggandeng teknologi. Meskipun kau hebat puasamu, tirakatmu, lihat, misalnya biasa saja, perutnya juga bukan orang kurus, sudah gak? Happy. Tapi menggandeng teknologi yang tak terhingga, top level, yang dulu Nabi sampaikan, yaklu wala yu'la alaih, sangat tinggi dan tidak melebihinya. Sama kan yang disampaikan oleh Ustaz TM, gurunya Ustaz TM adalah waris yang tidak tolok bandingnya, bahkan di dunia ini satu-satunya. Tapi terserah orang klaim sana sini, boleh. Tapi investigasi lapangan, kan kau bisa lihat mana yang kadar ilmiahnya paling tinggi, betul? Mana yang bisa cepat kau tangkap terang benderang, betul? Mana yang ada sistem flow yang jelas, betul? Teori ini habis teori, kau mau ngapain? Betul gak? Kau dicekoi dalil, dicekoi dogma, dicekoi ceramah, habis kau mau ngapain? Apakah lantas kau bisa mi'raj dengan cerita mi'raj? Enggak dong. Apakah kau bisa kenal Allah lewat cerita tentang Allah? Tidak dong. Dari cerita teori yang masuk akal ilmiah, logis, nalar tinggi, lewat metodologi yang waras mutlak, kemudian sistem mutlak, outputnya pasti mutlak. Ya keras? Mutlak. Loh, itu loh. Makanya nggak ada yang ngeyel ya. Kalau dia di storynya Mr. TM, tiap hari keliling kota, banyak orang, tapi nggak ada yang protes, enggak? Berarti mereka puas, gitu loh. Mereka membuktikan, walaupun belum langsung makrifat nyel sampai tidak, tapi progresnya jelas, arahmu itu jelas, jalanmu itu enggak? Tujuanmu hidup ada. Yang lainnya kan enggak. Waduh, kadang satu hari kayak orang alim banget, wah, hari lain bajingan nih enggak? Ya kayak ini. Hari lain nyolong, pencuri, korupsi, main wanita, mabok. Hari lain bisa, ya Allah, hari lain bajingan lagi. Masa kayak gitu? Katanya waktu di depan orang, oh baik sekali dia. Masya Allah, ittaqullah haqqut tuqatih. Kita harus zuhud ya, menjaga cinta Allah itu, jangan sampai kita terganggu dengan cinta akan dunia. Jangan, tapi begitu keluar, ampun ya, berapa? Udah kurang kayak gitu. Ya bajingan di depan orang tok cocok pindah, betul nggak? Nggak mau dia fakir, nggak mau dia berjuang, nggak mau dia berkorban, nggak mau mati-matian dakwah. Aku mau ke sana, tapi mesti ada Alphard. Ya enggak? Aku mau ke sana. Kalau
nilainya 50 juta. Iya bukan nih? Ini bukan rahasia lagi, ini sudah rahasia umum. Orang yang cerita zuhud, dakwah, rendah hati ternyata orang yang orientasi dunia. Bagaimana ini? Makanya agama telah rusak itu oleh orang-orang kayak gitu. Itu yang kami sebut bajingan, ya itu. Mereka cerita agama tapi iman nggak sampai kerongkongan, cuma dicocok. Indah mereka marketing. Sales apa sih kalau ngomong indah enggak? Supaya laku, oh indah. Omongnya meyakinkan, enak merdu. Kalau misalkan cewek ya marketing properti, ini enak pak, ya kan? Iya lah gitu mang sales gitu. Tapi kalau setel bukan sales, tapi sang messenger, penyampai. Bodoh amat. Kau ya, entah itu kau suka atau tidak suka, bodoh amat, saya cuma menyampaikan. Aku nggak tebar pesona, itu enggak? Makanya bilang goblok-goblok supaya kau nggak ngefans semua. Yang ngefans padaku hanyalah orang-orang yang siap dibantai egonya. Gitu dong. Orang yang datang mendekat ke Mr. TM adalah orang-orang siap berkorban, bayar. Gitu dong. Sekarang orang maunya gratis, instan. Ini kalau sudah dibayar bisa langsung makrifat, ya cocok gitu. Logika sudah keplak gitu, goblok-goblok sekarang, betul nggak? Makanya alhamdulillah dakwah Mr. TM kemana-mana diterima dengan lapang dada, terang benderang. Karena agama itu mestinya terang benderang. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau kau ketemu alif lam mim apa itu? Mursyid. Tanpa bersama mursyid yang mutlak, yang waris, maka kitabmu pun tidak akan terang benderang seperti yang disampaikan oleh Al-Baqarah. Kitab itu tiada syak keraguan di dalamnya, sangat terang benderang dan petunjuk bagi orang bertakwa. Jelas. Saya tanya, jelas nggak keterangannya Ustaz TM? Jelas. Yang keras? Jelas. Logis nggak? Logis. Ilmiah nggak? Iya. Kebayang bisa dibuktikan nggak? Masih kebayang, belum membuktikan. Maka membuktikan masih lewat metodologi dan sistemik, itu jelas. Daripada orang cuma cerita nggak tahu kemana arahnya, betul nggak? Gurunya siapa? Aku mau makrifat pak. Gurunya siapa? Oh aku nggak tahu. Aku mau salat khusyuk pak. Gurunya siapa? Oh aku juga nggak tahu. Aku juga nggak bisa. Aku mau merah seperti Nabi. Gurunya siapa? Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak bisa. Begitu kan diterusin. Goblok kan diterusin, gitu. Tapi kalau kau meninggalkan Muslim, goblokmu diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kau pasrah, egomu dihancur leburkan. Kau menjadi orang yang nothing, orang yang belonging, atau apa? Orang yang tidak berkepentingan lagi. Dirimu telah nol atau dinolkan lewat tasqiyatun nafs, dizikirkan dirimu dalam kalbu, dibersihkan. Maka digoblok-goblokkan orang goblok santai, enggak? Tapi kalau kau goblok tapi digoblok-goblokkan marah, oh berarti kau masih ada genderuwo dalam diri, betul enggak? Makanya dakwah TM itu full syarat dengan kesombongan, gayanya tok. Kau terbakar, berarti kau masih ada unsur dalam dirimu, ada genderuwonya, lari kan? Lari. Saya juga enggak butuh dirimu, betul enggak? Aku enggak butuh kau. Kalau aku butuh kau, aku masih terbatas pesona, betul enggak? Bisa saya bahasanya agak-agak sombong dikit ya. Sombong dikit atau sombong banget? Blok, blok. Yang kita cuma Mister TM, berarti sombong dikit atau sombong banget? Sombong banget, gitu loh. Inilah yang sombong itu ya. Tapi ada yang sangat membenci dan ada yang sangat mencintai. Jauh-jauh ini dari mana? Yang jauh dari mana ini? Subang. Berapa jam dari sini? 4 jam. 4 jam. Nah, kemarin dari Bandung saya, ini di Majalengka. Habis ini ke Jakarta lagi. Ke Jakarta nanti ke Medan. Habis Medan nanti ke Bali. Tapi ya gitu. Coba ya, banyak orang maunya gratisan. Bedakan ya, orang yang memanfaatkan uang sama orang yang saling apa ya? Saling melengkapi, itu beda. Orang kan mengira saya ini meminta-minta uang, betul nggak? Isunya di medsos tuh, jual agama. Goblok, lihat nalarnya. Kamu
Dan disuruh datang ini kan nggak mau orang-orang, betul nggak? Jauh, gini-gini loh. Berharap saya datangi kamu, betul nggak? Loh saya datangi kamu loh, pakai ongkos loh. Gitu tak loh masalahnya. Bukan aku memanfaatkan uangmu. Loh aku kesana loh misalkan. Kapan ke Tangerang? Kapan ke Kalimantan tuh? Lah kapan kau siapkan ongkosnya? Gitu logikanya. Loh kamu gimana? Begitu saya bilang gitu, oh ini jualan agama, cocok mana, betul nggak? Nalarnya loh mas, keplek-keplek tuh. Nggak ada sumber nyari timba, iya betul. Tapi karena percepatan zaman, kami siap mendatangi kau di kota-kotamu. Tapi kau siapkan akomodasinya, gitu loh. Daripada pura-pura, mending saya sampaikan loh, saya ini apa adanya. Kau benci pun silakan, betul nggak? Kau menunggu-nunggu aku datang, kesana apa kau kira tuh? Nah, aku nggak kerja di dunia, disalahkanlah pula, betul nggak? Itu nggak punya uang itu pasti memanfaatkan uangnya jamaah, salah lagi. Kau minta aku sana, kemudian aku bilang siapkan ya akomodasi untuk saya dan istriku. Dia bilang loh kok jualan agama, salah lagi. Aduh, makanya daripada orang keplek-keplek bodoh amat. Saya pasang level tinggi. Saya nggak butuh orang goblok seperti kamu. Yang datang ke sini bayar, mending begitu, betul nggak? Aku kanan ini salah, ini salah, mending sikat saja. Bayar nggak gratis, bodoh amat. Yang masuk kampus kuliah online bayar, yang masuk kampus kuliah offline bayar, gitu mending. Uangnya tak pakai untuk perjuangan itu, betul nggak? Alamak. Kalau saya ini mencari kaya, oh sudah pakai Alphard saya. Saya kesini pakai Innova, pinjam itu. Diampun, jancuk. Pinjam tuh namanya Pak Yudi orang lama, dipinjami saya itu. Diampun. Aduh, nalari keplek-keplek itu. Kalau bodoh kamu jangan terlalu nyinyir, kamu nggak ngerti. Lihat ya kalimat yang Ustaz. Logis apa enggak gitu loh. Ini loh cara semua orang. Kalau kamu nggak dapat ini, hubunganmu nggak nyambung sama Tuhan. Dan ini ada di baliknya Mr. TM. Ini gurunya Mr. TM. Mana ada, saya tanya, orang di zaman ini yang menerangkan wujudnya Allah? Yang keras? Mana ada orang di zaman ini yang menerangkan wujudnya Rasul zaman ini? Tidak ada. Mana ada orang yang menerangkan teknik Miraj? Siratul Mustaqim? Menembus akhirat? Baiat yang wajib mutlak? Tidak ada. Paling cuma baiat apa itu? Udah jalani saja. Ya enggak? Ya. Ada banyak amat ini aman untuk ini. Waduh kedua semua itu. Oh manis-manis marketing. Masya Allah. Ya gitulah. Pasti manis. Kalau setiap bajingan bodoh amat. Ya, gaya dader kayak kau bodoh amat, nggak mungkin kalah. Ya, setiap nggak mungkin kalah ya. Karena apa? Ada Tuhan di situ. Bukan jadi Tuhan, tidak. Karena gelombang setiap ada teknik untuk menyambung pada gelombangnya Allah Taala. Makanya dakwah setiap cepat berkembang tuh. Tempo setahun nih sudah ada cabang di Majalengka, Bandung, Jakarta, Makassar, Gresik, Lamongan, Jepara, Boyolali loh, Tegal loh. Setahun itu. Karena saya bukan manusia ini yang bergerak. Ininya badanku jahir, stasionerku. Tapi dakwanya beserta dengan gelombang yang maha tak terhingga. Nah, tarekat itu adalah menghubungkan gelombang dengan gelombang Allah Ta'ala. Itu tarekat yang, jika ada tarekat seperti itu tarekat yang paling tinggi. Karena nggak ada lagi di atas itu. Kalimatnya guru kami, tidak ada lagi kedahsyatan, sekolah yang mendekati kedahsyatan sekolah ini. Tidak ada lagi ya. Karena apa? Dengan ini kita bisa in contact dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu-satunya sekolah yang waris tegak lurus dari Rasulullah Muhammad
bahkan satu-satunya di dunia ini. Dunia akan mencari kita dan kita akan menjadi pusat tasawuf dunia. Itu bukan omong kosong. Begitu Mr. TM turun gunung 1 tahun aja, lihat medsos ini berubah, betul nggak? Awalnya agamanya dogma, sekarang berarti agama ada lewat sistem yang ada rasulnya, ada metodologinya, ada tekniknya, ada alatnya, gitu dong. Ilmiah, kalau nggak ilmiah nggak berani saya di publik, betul nggak? Orang Hindu membenarkan, banyak kawan-kawan saya orang Hindu. Bahkan saya pun pernah diundang oleh guru agungnya Hindu itu di Bali, namanya Guru Darsi. Ada di fotonya, ada. Saya memberikan presentasi tentang metodologi agama. Diterima aplaus itu. Aplaus macam begini. Kemudian ada pula teman saya Nasrani, Buddha, Kejawen, semua menerima logikanya. Tapi kami nggak memaksa. Kalau kau cocok silakan ikut, nggak cocok pun nggak apa-apa. Kalau cocok nggak ikut nggak apa-apa, ini fair. Saya nggak pernah maksa. Makanya aneh kalau ada isu saya dimaksa-maksa minta-minta uang. Alamak, itu sistem ya logikanya. Mana ada kalimat saya minta? Lihat ya. Kalau kau masuk sekolah ada administrasinya, ya toh? Bayar, ya toh? Ya. Nah kalau kamu nggak mau bayar, nggak usah masuk sekolah itu. Gitu loh, gampang tuh nggak? Ya. Apakah saya minta-minta ke sini ke orang-orang ini? Tidak toh. Tapi kalau kau masuk ke sini ya mesti bayar. Bayar itu apa? Untuk operasional Sabila Perjuangan. Gitu loh. Lah kau kira saya kesana kemari kali isi bensin, Pak saya mau isi bensin, saya adalah perjuang Sabila, gratis ya Pak bensinnya? Nggak boleh. Ya bukan ini. Ya. Kalau dalam perjuangan ya dalam perjalanan lapar masuk warung, Pak saya ini perjuang ketuhanan, saya gratis ya sama istri saya ya. Lo bayar Pak, saya masaknya belanja pakai uang. Nalarmu tuh, goblok. Makanya nggak salah kalau bilang semua orang goblok, betul nggak? Ya betul, cuma besar TM, bodoh amat. Kau ngebantu terserah, nggak ngebantu terserah ya nggak? Bodoh amat. Sebelum kau nyombongin TM, tak sombongin duluan, goblok. Iya nggak? Cocokku silakan, aku beli. Berapa harga cocokku? Iya nggak? Cocokku duluan menusuk hatimu, ya. Kalau kamu nyerang pakai nyinyir, saya blokir pakai tangan kiri. Iya nggak? Cerita lo, bodoh amat. Nyinyir saya blokir, bodoh amat. Ngapain? Sini. Gitu. Cocok mau belajar ngaji, sini. Aku bina nanti. Aku adalah jalan menuju guruku. Itu saja. Siapa aku? Aku nggak tahu. Siapakah posisi di zaman itu? Saya nggak tahu. Saya bukan mursyid. Nah, banyak orang kan menuduh tuh. Itu ngaku mursyid dari mana? Kapan dia bilang ngaku mursyid? Tidak, betul nggak? Saya hanyalah orang satu-satunya yang bisa menerang agama secara eksak, ilmu pasti. Bodoh amat, sombong bodoh amat. Ya toh? Ini bukan orang sembarangan, tapi orang yang biasa-biasa saja. Sama saja. Bukan orang sembarangan saya ini. Siapa saya? Orang yang biasa-biasa saja. Mana ada yang menang agama ilmiah ini? Ayo silakan. Seumur hidup betul nggak? Dan ini dibuktikan nantinya, bukan cuma cocok. Mr. TM itu teorinya lengkap, terang benderang, jelas. Ada metodologi yang waris mutlak, ada sistem yang mutlak, clear. Lainnya nggak punya, bodoh amat. Tarikatnya pun nggak waris. Ada yang ngaku-ngaku, silakan. Tapi kau nggak mungkin sampai pada output ma'rifatullah jelas. Ini jalan terang beneran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Karena alif lamnya adalah gurunya mutlak. Kalau kau bersetia mutlak, baru mungkin kembali pada yang maha mutlak gitu loh. Kalau kau bersetia relatif, mana sampai pada mutlak? Cocok, logis, ilmiah, terang benderang, nggak bisa dibantah, ya nggak? Bantah kalau bisa.
Silakan urein di kolom-kolom ya, urein. Boleh komen ya. Tapi jangan komen nyinyir. Itu salah itu. Terangkan salah di mana. Itu sesat, terangkan sesatnya di mana. Itu nggak masuk akal, terangkan nggak masuk akal di mana. Pasti kau diam. Mr. TM itu tidak sombong, tapi sombong banget. Bodoh amat. Kau jangan ngefans sama Mr. TM ya. Kau jangan percaya sama Mr. TM. Kalau kau percaya sama Mr. TM, kau syirik. Betul nggak? Tapi kau percayalah pada uren-uren yang Mr. TM yang indah, mempesona, mesepona ya? Apa? Mesepona, terpesona. Itu dia. Itu lagu untuk Mr. TM. Ya, lainnya ada cuman cerita aja dijual itu ya. Udah cerita yang manis-manis, bahasa sales itu. Kau ketawa itu nggak tahu isinya apa. Uraian diterangkan oleh akal, disampaikan oleh mulutmu. Kalau nggak ada gelombang Tuhan di situ, kau nggak pernah akan berubah, naik kelas. Cuman sampai di kuping, lama-lama pun hilang itu seperti asap. Tapi kalau bahasanya Mr. TM, lihat ya, kalimat yang sama, ada yang membenci, ada pula yang sangat suka. Loh, kenapa bahasa itu sama? Ada gelombang magnetik itu. Itu energi. Tapi lihat kalimat orang lain, ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi sedikit saja, betul nggak? Betul nggak itu? Tapi kalau Mr. TM, kenapa kau jauh-jauh ke sini? Ayo, jadi Subang. Kenapa? Ada sesuatu yang bikin kau kepilih ke sini tapi kau nggak tahu, betul nggak? Loh, betul nggak, Bu? Loh. Ketemu saya, nggak nyangka ya bisa ketemu apa? Yang di YouTube selama dulu nggak? Kata gitu kalau dia. Apa? Coba bilang. Keras. Saya sering baca urean-urean di FB itu, terus sekali-kali seputar videonya, kok saya tuh terkesan pengen ketemu sama Mr. TM yang aslinya. Inilah Mr. TM itu. Lihat, kalimatku biasa saja bagi saya, tapi membuat bergejolak dalam hatimu. Karena apa? Ada nur potensi ketuhanan di situ. Kami tembakkan situ. Bodoh amat. Kami sapu rata itu. Para pemain akal, para pemain gelombang metafisika infra, semua kita sapu rata. Kelojotan kepanasan semua itu loh. Tarikan-tarikan yang nggak waris, kelojotan semua kepanasan itu. Tapi bukan saya yang menghakimi mereka. Kalimat ini objektif. Maka yang masih subjektif terkena dengan turbulensinya. Gelombang itu menyapu semuanya. Apalagi kalimat Mr. kata-kata ada gelombang nor itu. Benar. Lihat, Indonesia bergejolak, ya Pak? Jujur Pak ini. Hatimu pun bergejolak, ya Kak? Begitu, ini orang yang ngomong kok kayak gini, modelnya biasa saja. Tapi tapi semua kemas akal, ya Pak? Iya kan? Akhirnya kau digerakkan ke sini. Kenapa ya? Kau terkena medan magnet gelombang nur yang dipancarkan oleh Mr. TM melalui video, melalui tulisan, ya Pak? Ya. Kau nggak kenal aku, kau nggak kenal latar belakang, tapi kau kenapa kemari? Ada gelombang yang kau nggak tahu, yang ternyata menarikmu ke sini. Nah, itulah kau berrezeki. Itulah di dalam Asal 52. Hanya yang dipilih dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dipilih Tuhan itu maha sulit. Di antara sekian banyak manusia, Tuhan pun menyaring 4 lapisan dia. Dipilih dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Lihat sendiri dengan mata kepala di Asal 52. Di balik urat Mr. TM itu ada gelombang nur. Anggap aja seperti elektromagnetik. Orang bergejolak itu. Sama seperti air menuju matang, dia dipanaskan, mendidih dia, betul nggak?
terproses. Itulah manusia kalau telah terkena tembakan oleh nur yang dipancarkan oleh Mr. TM, bodoh amat. Itu adalah teknik tinggi tarekatullah. Yang kata guru kami, itulah teknologi kalimatullah yang ulia yang tidak tolak bandingnya. Itulah teknologi Al-Quran yang maha sonor, maha ultra sonor, kata profesor guru kami. Beliau adalah orang yang pertama meletakkan dasar-dasar agama diterangkan secara eksak, ilmiah, ilmu pasti. Beliau seorang profesor, doktor, jenderal kimia nuklir, menguasai banyak bahasa asing, seorang yang kaya raya, pangkatnya dunia sangat tinggi. Beliau juga Mujaddid Akbar, seorang Sayyidi Syekh. Kemudian kami lanjut kepada beliau yang maha mulia, ayahanda guru kami. Ya, beliaulah mursyid agung kami. Beliau bergurunya kepada Profesor KY, tapi warisnya dari jalur yang lain, yaitu dari Sumatera, yaitu dari Tapak Gajah. Beliau secara duniawi memang dipecat oleh gurunya. Artinya apa? Itulah senjata orang untuk melemahkan atau menghitamkan atau menjelekkan guru kami. Padahal lihat ya, ini publik ya, ini publik ya. Ini publik ya. Silakan kalau ada yang nggak percaya, boleh cross check di publik biar bisa dinilai publik ya. Beliau profesor mursyid daripada tarekat Naksabandi yang sebelumnya, Profesor KY, saya nggak sebut nama biar nggak menyinggung dzurriyyat keluarga. Beliau sampaikan, sepeninggal ayah nanti ayah nggak menurunkan waris. Sepeninggal ayah nanti murid ayah nggak sampai bilangan tasbih ini, nggak sampai 100. Ada saatnya nanti murid ayah akan aku saring seperti ubi. Ampasnya aku buang dan saripatinya lah yang aku pakai. Lihat ya, kalimat tadi kalau ini tidak benar dari beliau, walaupun kalimat kata-katanya mungkin nggak pas ya, tapi isinya seperti itu ya. Kalau nggak benar, ini publik, ya ini publik. Muridnya profesor waktu itu belasan juta orang di seluruh dunia. Ini publik. Apakah betul beliau sampaikan itu? Sepeninggal ayah nanti ayah nggak menurunkan waris. 1. Pada akhirnya nanti murid ayah nggak sampai bilangan tasbih ini. 2. Dan beliau menyaring muridnya seperti ampas dan saripatinya ubi. Ampasnya dibuang. 3 kalimat ini. Ini publik ya. Maka guru kami yang berguru kepada profesor disiapkan untuk menerima waris dari jalur satunya, dari jalur Sumatera Tapak Gajah. Maka beliau memecat muridnya. Kemudian akhirnya ayahanda guru kami ketemulah jalur Sumatera. Dan ternyata ditunggu di dunia selama 27 tahun di dunia, menunggu ayah kami. Sampai ditanya sama murid-muridnya beliau, kenapa ayah begitu kali kepada Pak Haji yang di dunia nggak pernah ketemu? Kamu nggak akan ngerti. Meskipun kau 100 kali sulut, tetap nggak akan pernah bisa mengerti. Kami sering ketemu di alam arwah. Kenapa kok guru kami dipecat oleh gurunya yang dari jalur apa? Sayyidi Syekh Profesor KY. Karena disiapkan kepada jalur Sumatera. Tapi nyinyirnya orang bagaimana itu? Berguru dan ditendang oleh gurunya. Itu 1. Kemudian beliau profesor adalah seorang Sayyidi Syekh. Ada ijazahnya. Dan ada lain juga Sayyidi Syekh. Ada ijazahnya juga. Itu rahasia Tuhan. Gurunya sama, tapi ini selain anak murid, insya Allah sama anak murid, ini adalah anak kandung gurunya.
yaitu Sayyidi Syekh Tapak Gajah. Saya nggak sebut nama. Beliau ada di silsilah ini. Saya nggak sebut nama ya. Maka itulah ketinggian adab daripada seorang Sayyidi Syekh Profesor, mengembalikan estafet waris itu kepada jalur yang ini. Karena ini adalah anak kandung dan anak murid gurunya. Maka muridnya disapeh, diputus, dipecat untuk dipersembahkan kepada jalur gurunya. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Lihat, gurunya Profesor KY adalah Sayyidi Syekh Buayan. Saya nggak sebut namanya, hanya sebut tempatnya saja. Sayyidi Syekh Buayan sama bergurunya kepada Syekh Sulaiman Huta Bungkut, lihat ya. Tapi mendapat warisnya dari Sayyidi Syekh Ali Ridho Jabal Kubais. Berguru dan bermursyid waris itu bisa berbeda jalur. Itu rahasia Tuhan. Kenapa? Ada satu saat bisa jadi ada beberapa Sayyidi Syekh yang dapat ijazah, tapi isinya pun sebetulnya sama satu juga. Maka telah menjadi dua, maka pun akan menjadi satu kembali. Yang di dalamnya isi di dalamnya Profesor KY itu sama dengan isi yang di dalam diri guru kami. Sama dengan isi yang di dalam diri yang menurunkan waris pada guru kami. Itulah, kalau orang nggak tahu mutlak nggak akan pernah paham akan hal ini. Lihat bahasa ukuran tentang ini. Aku Esa, kata Tuhan, betul nggak? Tapi aku ada di mana-mana loh. Aku zahir, aku pun batin. Aku awal, aku pun akhir. Bagaimana itu kalau melihat secara dualistis? Kok zahir, kok batin? Kok awal, kok akhir? Kok dekat, kok jauh? Ya nggak? Betul nggak itu? Betul. Aku lebih berhamba daripada ketimbang urat leher. Tapi aku ada di arsy. Bagaimana itu? Aku ada dalam setiap pandangan. Aku pun ada di dalam dirimu. Aku ada dimanapun kau berada. Kelenger kau kalau membaca dengan ini yang relatif. Betul nggak? Betul. Kau percaya satu, kau sesat. Kau kira Tuhan itu dekat, mana kau pernah ketemu? Ya kan? Kalau Allah dalam dirimu, kau pernah ketemu nggak? Kalau Allah ada di arsy, kau pernah ketemu nggak? Inilah sekolahnya untuk ma'rifatullah. Kau membuktikan semuanya, bukan cerita, tapi disiplin super tinggi, teori yang ilmiah lewat metodologi yang mutlak waris, kemudian sistem yang mutlak, barulah outputnya pun pasti mutlak. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada yang ngaku waris dari jalur profesor? Aku nggak tahu, terserah mereka. Tapi setahu saya beda antara jalur waris dan jalur amanah. Nah, sering kali bahas. Kalau amanah bisa jadi kau ini ya, kau ini bisa jadi kayak itu, bisa jadi. Tapi kalau waris ada pertanggungjawaban yang mewariskan itu kepada guru-guru yang di atasnya itu. Jadi guru yang mewariskan itu mempertanggungjawabkan seluruh guru-gurunya. Karena isinya adalah isi yang sama nanti ya, walaupun wujudnya berbeda. Makanya pernah kan saya bilang, guruku adalah mursyid, guruku adalah Rasulullah, guruku adalah Roh Kudus, guruku adalah Buddha, guruku adalah Atman, guruku adalah guru sejati. Sama. Karena kami memakai gelombang roh, lewat gelombang itu. Tapi kalau kau bergurunya hanya lewat akalmu, beda dengan ini, keliru kau. Berarti kau masih terlihat dengan panca inderamu. Apakah beda? Saya tanya, kalau secara teori ini, isi dalam diri Sayyidi Syekh Profesor KY dengan gurumu yang maha mulia gurumu, beda apa sama? Sama. Beda gak dengan isi yang di dalam diri Nabi Muhammad? Sama. Tapi kalau kau dengan seluruh subjektifmu, dengan kepentinganmu, dengan hijabmu, pasti kau lihat berbeda. Karena apa? Ada kepentingan, ada like dislike. Berarti kau belum zero. Gampang itu kan secara ilmiah. Betul? Betul. Orang ada suka nggak suka itu karena pasti dari sesuatu dalam dirinya. Betul? Betul. Kalau dia zero, suka pun nggak ada, nggak suka pun nggak ada, betul nggak? Tapi kalau kau masih marah, masih tersinggung, berarti kau masih ada ego dalam dirimu. Lihat kalimat Nabi, selama ada sebiji zarah kesombongan, sebiji sawi, Tuhan kau nggak akan masuk surga.
tidak akan kau masuk surga selama masih ada sebiji zarah sombongan dalam dirimu, betul nggak? Apalagi ego yang kau pupuk, apalagi kepentingan yang kau pelihara, mesti kau nol, mengenolkan diri di hadapan gelombang mutlak wasilah, di hadapan gurumu. Maka berlakulah la ilaha baru ada illallah. Oke? Oke. Saya tanya, jelas nggak tadi? Jelas. Karena gurumu waris. Kalau nggak waris, nggak mungkin bisa menerangkan. Logikanya begini, sedikit ya. Kalau aku dari Surabaya ke Jakarta, aku bilang misalnya, aku kemarin habis dari Jakarta. Kalau aku beneran sampai Jakarta, beneran sudah sampai Jakarta. Kalau ditanya, kau naik apa? Bisa nggak jawab? Bisa. Naik bis. Ditanya pula, bis apa? Bisa nggak jawab? Bisa. Oh, pahala kencana misalkan. Berangkat jam berapa? Bisa nggak jawab? Bisa. Oh, jam 5 misalkan. Sama siapa? Bisa nggak jawab? Bisa. Nyampe jam berapa? Bisa jawab? Bisa jawab nggak? Bisa. Berhenti berapa kali? Bisa jawab nggak? Bisa. Bisa. Kau duduk nomor berapa? Sebelah apa? Kaca apa? Bisa semua jawab. Karena kau ngalami. Sangat terang benderang kalau kau ngalami. Tapi kalau kau cuma cerita, aku nggak bisa menjawabnya, Ani. Ditanya, kau naik apa? Bingung ini. Kalau aku jawab bis, nanti ditanya bis apa, gitu kan? Kemudian apa? Gini. Ditanya lah, naik apa? Naik bis. Bis apa? Metro Mini. Cia, keliru. Iya enggak? Bis kok Metro Mini, betul enggak? Lah, gitu kan? Berangkat jam berapa? Jam 12 siang. Lo keliru. Enggak ada jadwal bis jam 12 siang. Itu loh bedanya. Maka orang yang masih ragu-ragu itu pasti dia belum lontok dengan makrifat, betul? Betul. Makanya, hei, aku sindir kau. Dirimu kenapa kok nggak berani dakwah terbuka di publik? Karena kau pemalu atau penakut atau amatiran. Pasti itu. Kalau kau seorang bapak yang asli, yang hafal betul jalan itu, kau pasti akan seperti Mr. TM. Betul nggak? Nggak ada keraguan. Dimusuhi ribuan, puluhan ribu, jutaan orang, tetap di atas angin. Bodoh amat, sombong yang tahu, betul nggak? Siapa itu? Dia yang maha sombong, bukan saya. Ini dialah guru-guru kami. Dia satu walaupun banyak namanya. Itu loh. Dia adalah wasilah. Dia adalah gelombang yang menyambungkanku dengan Allah Ta'ala. Clear? Ibadahmu di dunia, di alam fisika, nggak akan sampai pada maha metafisika kalau nggak lewat gelombang. Itulah torekoh. Kau masih lewat bayat. Nggak mungkin kau bisa sampai Allah Ta'ala. Nggak mungkin kau bisa marifat kalau kau tidak temukan Allahmu di dunia. Ada nggak kalimat Nabi? Tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah di dunia. Allah di dunia itu siapa? Gurumu. Allah di dunia adalah wujudnya saja. Ya kan? Kau nggak lewat nomor handphonenya, betul? Kalau jarak istrimu itu ada 100 kilo dari jarakmu. Menghubungi istrimu mesti lewat nomornya. Menghubungi Allah lewat kekasihnya. Kalimat Nabi, aku dan kekasihku berkekasih. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.